Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC membongkar 5 jaringan penyelundupan senjata. Ya, IRGC meyakini jika jaringan ini memiliki keterkaitan dengan Israel. Sebanyak 20 orang yang berafiliasi dengan kelompok teroris dan jaringan penyelundupan senjata internasional berhasil diringkus oleh Korps Garda Revolusi Iran. Saat penggerebekan, ditemukan lebih dari 50 pucuk senjata api berbagai jenis, sekitar 70 kg bahan peledak, serta hampir 2.000 butir amunisi dan juga perlengkapan militer lainnya. Intelijen IRGC Provinsi Teheran meyakini kelompok-kelompok ini bertugas menciptakan ketidakstabilan serta gangguan keamanan di wilayah Iran atas arahan pihak asing yakni Israel. Pemirsa, warga Iran berunjuk rasa selama 70 hari berturut-turut untuk mendukung pemerintah. Sebagian warga bahkan membuat replika rudal sambil konvoi keliling kota sebagai bentuk dukungan patriotisme. Warga Iran terus melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan dukungan kepada pemerintah Iran. Selama 70 hari berturut-turut, rakyat Iran tak kenal lelah untuk turun ke jalan-jalan mendukung pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka terlihat berkumpul sambil membawa bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan dukungan. Sementara dalam unjuk rasa lainnya, warga Iran membuat replika rudal di atas mobil sambil konvoi keliling kota. Replika tersebut dibuat menyerupai rudal balistik Iran sebagai bentuk dukungan patriotisme dan unjuk kekuatan militer Iran. Aktivis wanita melemparkan kecaman terhadap tokoh oposisi Iran Mohammad Reza Pahlavi karena kurang mendukung Iran. Ya, pemirsa, aktivis Iran Amerika tersebut menyampaikan protes langsung pada Political Security Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Tokoh oposisi Iran Mohammad Reza Pahlavi menghadapi kecaman dari seorang aktivis karena mendukung serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aktivis Iran Amerika tersebut berteriak menyampaikan protes langsung di tengah berjalannya acara Political Security Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Ia menghina Pahlavi di depan publik dengan menyebut dirinya memalukan karena telah mendukung serangan terhadap rakyatnya sendiri. Namun Pahlavi tidak merespon sedikit pun terhadap kecaman tersebut. Aktivis wanita tersebut kemudian langsung diamankan keluar ruangan oleh para petugas keamanan. Pemirsa, kelompok perlawanan Hizbullah melancarkan serangan drone yang menargetkan pasukan militer Israel di beberapa titik strategis di Lebanon Selatan. Pemirsa, gelombang serangan balasan Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang terus menjajah wilayah Lebanon Selatan di dalam sebuah rumah. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan drone anti-radar dan berhasil mengenai sasaran langsung. Hizbullah menginginkan Israel keluar dari wilayah teritorial Lebanon Selatan. Sementara itu, pemirsa, Hizbullah mengklaim telah menyerang tenda militer Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar pada tenda pasukan menggunakan alat pembakar. Rekaman drone Hizbullah menunjukkan serangan terhadap tenda militer Israel. Serangan dilancarkan di dekat persimpangan Raj, wilayah Der Sarian. Perangkat pembakar diarahkan Hizbullah kepada posisi pasukan Israel. Hizbullah menyebut target merupakan titik penempatan tentara Israel di kawasan tersebut. Israel kembali melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Akibat serangan tersebut, 8 orang dilaporkan tewas. Ledakan besar akibat serangan Israel terjadi di perbukitan di kawasan Lebanon Selatan. Israel diduga menargetkan markas pejuang Hizbullah. Akibat serangan ini 8 orang dilaporkan tewas.
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 8 tewas setelah Israel menggempur sejumlah lokasi di Barjajie dan juga Saadiat. Sementara rekaman video menunjukkan serangan Israel menghancurkan bangunan yang dituding berkaitan dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan korban akibat peristiwa ini. Zionis Israel juga merilis video penyerangan terhadap sejumlah infrastruktur yang dituding terafiliasi dengan Hizbullah. Serangan dilakukan pasukan tank Israel dari divisi ke-401. Serangan dilakukan saat berburu para pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Pemirsa, Zionis Israel menyerang sejumlah kendaraan sipil di Lebanon. Serangan mengakibatkan pengemudi mengalami cedera. Medis setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Shkof, di 2 diantaranya di jalanan raya pesisir Jie. Sementara serangan ketiga menargetkan kendaraan di kota Saadiat yang mengakibatkan pengemudi mengalami cedera. Serangan keji pasukan Israel di Lebanon Selatan terjadi di sebuah rumah dekat pusat medis. Belum diketahui adanya korban jiwa maupun luka akibat serangan tersebut. اخوان بيتي انا اللي طار بيتنا نحن اللي راح. Situasi di Lebanon Selatan kian mencekam bagi para pekerja medis. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir sebuah bangunan tempat tinggal di dekat Asosiasi Ambulans Kesehatan Al-Risalah di kota Arzon, Lebanon Selatan. Dalam rekaman video menunjukkan bangunan dan ambulans rusak parah akibat serangan. بيتنا نحن اللي راح. الحمد لله. Selain itu, serangan udara tentara Israel menewaskan 2 anggota medis dari Lebanese Civil Defense bernama Hussein dan Ahmad. Kerabat kedua korban pun turut berduka harus kehilangan orang terdekat mereka. Hussein dan Ahmad termasuk dari 14 orang yang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sebuah rumah warga di Nabatiyeh. Setiap harinya, petugas medis di Lebanon harus bertaruh nyawa untuk menyelamatkan nyawa orang lain. اخوان بيتي انا اللي طار بيتنا نحن اللي راح.